For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, Cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree. I have blotted out, as a thick cloud, thy transgressions, and, as a cloud thy sins. Return unto me, for I have redeemed thee, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holy day, or of the new moon, or of the Sabbath days. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore, let us keep the feast. Hello everyone, selamat berjumpa kembali dalam seri pelajaran The Gospel Feast. Pelajaran ini berjudul The Blessing and the Curse, berkat dan kutukan. Tentu saja, tidak ada yang mau menerima kutukan. Sementara kita semua mau menerima berkat, apalagi berkat yang asalnya dari Bapa di surga. Di dalam pelajaran ini, kita akan melihat apa yang kita perlu lakukan untuk menerima berkat, agar kita tidak menerima kutukannya. Kita mulai dengan ayat Ulangan 11 ayat 27. Tuhan menjanjikan berkat bagi mereka yang menurut dan melakukan hukum-hukumnya. Pintu gerbang kota Yerusalem surgawi dibukakan bagi mereka yang menurut hukum-hukumnya. Mereka juga berhak untuk makan buah pohon kehidupan yang berbuahnya setiap awal bulan. Untuk makan buah pohon itu ialah untuk menerima kehidupan kekal dan immortality. Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden setelah mereka melanggar hukum Tuhan. Karena kalau mereka diizinkan untuk tetap tinggal, mereka akan makan buahnya dan mereka akan menjadi orang berdosa yang tidak bisa mati, atau immortal sinners. Dan itulah sebabnya mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Dan jikalau mereka mau kembali ke Taman Eden, mereka perlu untuk menurut dan melakukan hukum Tuhan di luar Taman Eden. Artinya, untuk kita menurut dan melakukan hukum-hukum Tuhan sekarang, ialah untuk memenuhi syarat untuk kembali ke Taman Eden. Dan itulah berkatnya yang dijanjikan bagi mereka yang menurut dan melakukan hukum-hukum Tuhan. Abraham menurut dan melakukan hukum-hukum Tuhan, dan dia diberkati Tuhan. Namun Abraham belum memasuki kota Yerusalem itu. Dia mati tanpa menerima janji yang dijanjikan kepadanya. Dia sudah mati sebelum menerima janjinya. Artinya, tanah Kanaan di Timur Tengah sekarang bukan tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham dan seluruh keturunannya. Janjinya akan menjadi kenyataan setelah dia dibangkitkan, waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan nanti. Tanah yang dijanjikan untuk didiami adalah tanah yang akan didiami oleh Abraham selama-lamanya, atau everlasting possession. Sementara Abraham sekarang sudah mati sebelum memasuki tanah perjanjian itu. Artinya, semua syarat yang berlaku bagi Abraham untuk memasuki kota yang dijanjikan itu berlaku juga bagi kita sekarang. Hukum-hukum yang perlu ditaati dan dilakukan oleh Abraham perlu juga untuk kita taati dan lakukan sekarang, kalau kita mau menerima berkatnya juga. Karena kita semua, termasuk Abraham, belum menerima janjinya yang dijanjikan kepada mereka yang obey dan do his commandments. Sebagaimana berkat dijanjikan bagi mereka yang menurut hukum-hukumnya, demikian juga kutukan dijanjikan bagi mereka yang tidak mau melakukan hukum-hukumnya. Terkutuklah mereka yang tidak obey hukum-hukum Tuhan, karena mereka tidak mau mendengar suaranya dan memelihara semua perintah-perintah dan statutes-nya. Mereka akan menerima semua kutukan yang adalah akibat daripada pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap hukum-hukum Tuhan dan statutes-nya. Rasul Paulus menulis di buku Galati. Dia katakan,
Terkutuklah setiap orang yang tidak melakukan semua yang tertulis di dalam buku hukum. Pertanyaannya, apa yang tertulis di dalam buku hukum atau the book of the law? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengerti cerita Raja Josiah. Bagaimana di zaman pemerintahannya, mereka mengalami kebangunan rohani atau revival yang adalah hasil daripada dibacanya the book of the law itu. Di waktu zaman Raja Hezekiah, mereka merayakan Passover dan mereka menetapkan untuk membaca di hadapan banyak orang buku hukum itu atau the book of the law. Yang dibaca adalah pemeliharaan statutes yang ditulis oleh Musa yang adalah bagian daripada buku ulangan. And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished, but their minds were blinded. For until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. Dan dengan mereka melakukan apa yang ditulis di dalam buku hukum Musa, itulah sebabnya zaman pemerintahan Raja Hezekiah dikaruniakan dengan kemakmuran yang sangat besar. Kemakmuran yang dinikmati umat Tuhan di zaman Raja Hezekiah adalah hasilnya daripada mereka melakukan apa yang tertulis di dalam the law of Moses dengan statutes-nya. Dan pelaksanaannya adalah waktu mereka keep the yearly feast yang adalah Passover. Musa menulis di buku Ulangan 4 sebelum dia mengulang kembali 10 hukum yang sekitar 40 tahun sebelum itu dikumandangkannya di Bukit Sinai. Pelihara dan lakukanlah semua statutes ini, karena inilah hikmat dan kebijaksanaanmu di hadapan bangsa-bangsa di sekitarmu. Mereka akan mengatakan, bangsa ini adalah bangsa yang penuh hikmat dan understanding. Mereka adalah bangsa yang great karena mereka memiliki dan melakukan semua statutes dan judgments-nya Tuhan. Lalu Musa katakan di ayat 9, hati-hati jangan kamu melupakan untuk memelihara dan melakukannya. Jangan izinkan hukum-hukum itu keluar dari hati pikiranmu. Ajarkan the statutes dengan judgments kepada anak-anakmu dan anak-anak mereka. Bicarakanlah pada saat kamu berdiri, berbaring, berjalan, dan bangkit berdiri. Biarlah hukum-hukum ini tertulis di tangan kamu dan di dahi kamu. Dan jikalau kamu melupakannya, kamu tanpa sadar telah memilih untuk menerima kutukan Tuhan. Kamu akan dibinasakan karena kamu melupakan the statutes dengan judgments yang Tuhan berikan kepadamu melalui Musa. Untuk menerima kutukan ialah untuk tidak memasuki kota Yerusalem di surga nanti. Untuk dibinasakan ialah untuk berada di luar kota itu. Sementara bagi mereka yang menurut, mereka akan masuk pintu gerbang kota itu dan makan buah pohon kehidupan untuk selama-lamanya. Itulah berkat yang menjadi bagian mereka yang menurut dan melakukan hukum-hukum Tuhan dengan statutes dan judgments-nya. Itulah sebabnya mengapa Maleaki mengingatkan kita yang hidupnya di akhir zaman, sebelum kedatangannya Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, agar kita tidak melupakan the law of Moses dengan statutes dengan judgments-nya. Kita kembali ke ceritanya Hezekiah. Sekarang kita lihat anak dari cucunya Hezekiah yang namanya adalah Josiah. Josiah sejak kecil, dia selalu ingin untuk meninggikan prinsip-prinsip hukum Tuhan. Di saat dia menjadi raja, Shaphan membaca the book of the law, dan Josiah menyadari bahwa buku ini mengandung harta karun hikmat dan pengertian yang adalah dasar dari segala reformasi yang dia inginkan untuk menjadi kenyataan di dalam kehidupan setiap wilayah kerajaannya. Oleh sebab itu, dia membuat persiapan untuk merayakan the Feast of Passover. Pemeliharaan Passover Feast ini sudah lama tidak dilakukan. Sejak zaman para hakim-hakim yang memimpin umat Israel, oleh raja-raja Israel di utara, dan oleh raja-raja di selatan di Judea. Dan oleh sebab itu, tidak ada raja seperti Josiah yang berpaling kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya untuk mematuhi semua hukum-hukum Tuhan
yang diberikan kepada umat Tuhan melalui Musa. Tidak ada raja-raja sebelum dan setelah Josiah yang dengan segenap hatinya berpaling dari kemurtatan mereka dengan cara mematuhi semua yang tertulis di buku Musa. Dan penurutannya dinyatakan dalam pemeliharaan feast tahunan Passover. Jangan lupa bahwa syarat untuk memasuki pintu gerbang surga nanti adalah untuk menurut seluruh hukum-hukum Tuhan dengan statutes dan judgments-nya dalam pemeliharaan the yearly feast. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis di buku 1 Korintus 5 ayat 8, "Let us keep the feast." Arti kata the feast adalah the yearly assembly at God's appointed time. Kata feast di 1 Korintus 5 ayat 8 sama artinya dengan kata unholy day di Kolose 2 ayat 16, yaitu to observe a festival. Dan festival ini dirayakan annually atau tahunan. Sekarang kita meet dan drink setiap hari Sabat, hari ke-7, setiap bulan baru atau new moon, dan setiap hari raya tahunan yaitu unholy day. Inilah caranya yang Bapa bersama anaknya sudah rencanakan untuk keselamatan kita semua. Pertemuan-pertemuan ini dilaksanakan agar kita mengambil waktu dari kesibukan kita untuk mempelajari, membicarakan, merenungkan, memandang the love of God yang hanya bisa dilihat dengan sepenuhnya di kayu salibnya Kristus. Kita love God karena Dia sudah terlebih dahulu love kita. Dengan memandang the love of God, memandang kemuliaannya, karakternya, kebaikannya, kita dirubahkan dari setiap kali kita memandangnya dari glory to glory, dari karakter ke karakter menjadi serupa dengan karakternya. Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus menghimbau agar kita tidak melalaikan waktu-waktu kita untuk gather together sebelum pintu kasihan kesempatan kita tertutup, sebagaimana yang ditulis oleh Zephaniah. Carilah righteousness, carilah Dia, sementara Dia masih dapat ditemukan, dan Dia akan ditemukan di pertemuan-pertemuan ini. Dia akan datang menghadiri feast ini. Dia akan datang melalui pekabaran-pekabaran firman-Nya yang jikalau diterima adalah hujan awal dan hujan akhir bagi kita yang kita butuhkan untuk dibersihkan dari setiap noda dosa kita dan di-empower untuk mengumandangkan pekabaran malaikat ketiga dengan suara yang nyaring sebelum 7 tulah mulai berjatuhan. Therefore, oleh sebab itu, let us keep the feast. Kita kembali ke ceritanya Josiah. Nama Josiah selalu diasosiasikan dengan kata revival. Artinya, kata revival juga perlu diasosiasikan dengan the law of Moses, dengan statutes dan judgments-nya. Dan the law of Moses diasosiasikan dengan pemeliharaan the feast of the Lord. Namun, murka Tuhan tetap akan dicurahkan kepada mereka, yaitu umat Tuhan. Bukan karena mereka mengalami revival yang terjadi di masa pemerintahannya Josiah, tetapi karena pelanggaran Raja Manaseh yang sangat besar, sehingga kutukan Tuhan tetap akan berlaku bagi mereka. Kutukannya dicurahkan waktu mereka ditawan oleh Raja Nebukadnezar dan dibawa ke Babylon untuk menjadi tawanan selama 70 tahun, agar mereka di tanah orang asing bisa belajar apa yang mereka lalai untuk pelajari sewaktu mereka berdiam di tanah mereka sendiri. Di dalam kesusahan, mereka perlu belajar pelajaran yang di waktu senang mereka abaikan. Kita sekarang ke tempat di mana umat Tuhan sedang menjalankan hukuman mereka, di mana kita baca Daniel sedang mengakui dosa-dosa umat Tuhan yang menyebabkan mereka ditawan oleh musuh mereka di Babylon. Daniel berdoa kepada Tuhan dan mengakui segala pelanggaran-pelanggaran mereka yang adalah pelanggaran akan semua yang tertulis di buku hukum Musa. Daniel menyadari bahwa untuk berada di Babylon adalah hasil pelanggaran the law of Moses yang mengakibatkan mereka menerima kutukan ini. Sebagaimana yang tertulis di buku hukumnya Musa, keberadaan mereka di Babylon adalah hasil dari pelanggaran the law of Moses yang mana mereka sedang menjalankan sebagai kutukan. Jadi pertanyaannya, apa yang tertulis di dalam buku hukum Musa? Musa menulis di buku Imamat 25 mengenai hukum sabat tahunan. Umat Israel diperintahkan untuk mengistirahatkan tanahnya
ladangnya setiap tahun ke-7. Sebagaimana mereka beristirahat setiap hari ke-7, tanahnya pun perlu beristirahat setiap tahun ke-7. 6 tahun mereka bisa mengerjakannya, tetapi tahun ke-7 adalah tahun sabat peristirahatan bagi tanahnya. Di Imamat 26, Musa menulis mengenai berkat dan kutukan. Berkatnya ialah jikalau mereka memelihara hari-hari sabat, melakukan semua statutes-nya dan memelihara hukum-hukumnya. Untuk memelihara statutes-nya Tuhan ialah untuk mengistirahatkan tanah ladangnya pada tahun ke-7. Tapi jikalau mereka tidak memelihara hukum-hukum Tuhan dengan statutes-nya, Tuhan akan mengizinkan musuh mereka untuk menawan mereka dan membawa mereka untuk ditawan di negeri musuh mereka. Mereka akan dicerai-beraikan di antara orang kafir, sehingga negeri dan tanah ladang mereka akan menjadi tandus, dan kota-kota mereka akan menjadi kota-kota tanpa penghuninya. Dengan kata lain, tanah ladangnya akan beristirahat selama penghuninya berada di tanah orang asing. Ladangnya akan menikmati peristirahatannya tahun-tahun sabatnya. Ladangnya akan menikmati peristirahatan tahun-tahun sabatnya, selama penghuninya tidak mendiaminya. Inilah kutukan yang mereka terima, agar tanah ladang dan negerinya dapat beristirahat selama jangka waktu yang dihutangkan kepadanya, yaitu 70 tahun. Artinya, dalam jangka waktu 490 tahun, mereka tidak mengistirahatkan tanah ladangnya setiap tahun ke-7-nya, sehingga mereka perlu untuk disingkirkan, agar tanahnya dapat beristirahat untuk selama 70 tahun, di mana jumlah tahun itu tanahnya tidak beristirahat sebelum penghuninya ditawan ke Babylon. Jadi walaupun bagi umat Israel tawanan mereka adalah kutukan, namun bagi tanah ladangnya hal itu adalah berkat. Kita tahu bahwa bumi kita ini usianya sekitar 6.000 tahun. 6.000 tahun penuh dengan pelanggaran hukum-hukum Tuhan. Bagi mereka yang mematuhi hukum-hukum Tuhan dengan statutes dan judgments-nya, bagi mereka diberikan berkat di mana pintu gerbang surga akan dibukakan bagi mereka. Dan umat Tuhan yang setia akan berada di kota itu untuk 1000 tahun lamanya. Dan pada waktu yang bersamaan, bumi ini juga untuk 1000 tahun lamanya beristirahat dari kehadiran penghuninya yang untuk selama 6.000 tahun melanggar hukum-hukum Tuhan dengan statutes dengan judgments-nya. Walaupun jumlahnya sedikit, namun ada yang memelihara hukum-hukumnya yang akan disingkirkan ke kota Yerusalem di surga untuk 1000 tahun, sementara bumi ini beristirahat. Dan setelah 1000 tahun berakhir, umat Tuhan yang berada di dalam kota Yerusalem di surga akan dikembalikan ke bumi ini dan akan mendiaminya untuk selama-lamanya. Bukan dalam kondisinya sebelum 1000 tahun, tetapi dalam kondisi yang sudah sangat berbeda. Karena bumi ini akan diciptakan kembali setelah dibakar. Yesaya katakan di langit baru dan bumi baru nanti, kita semua yang sekarang setia akan worship God. Dari bulan baru ke bulan baru, dan dari hari sabat ke hari sabat, yaitu hari ke-7. Tanah perjanjian yang dijanjikan adalah langit dan bumi baru nanti, bukan langit dan bumi di dalam kondisinya sekarang, yang sangat dipenuhi dengan kutukan-kutukan hasil pelanggaran hukum-hukum Tuhan dengan statutes dan judgments-nya. Waktu Abraham mati, dia belum menerima janjinya, tetapi dia sudah melihat dengan mata imannya kota itu dari jauh. Abraham melakukan seluruh hukum-hukum Tuhan dengan statutes dan judgments-nya. Kita pun perlu untuk melakukannya kalau kita mau bertemu dengan Abraham nanti. Kita perlu untuk melakukan apa yang Josiah lakukan. Kita perlu untuk melakukan apa yang Rasul Paulus ajarkan dan lakukan. Dia memelihara feast tahunan. Itulah sebabnya dia katakan, let us keep the feast. Bukan spiritual feast keeping yang banyak orang ajarkan sekarang, tapi literal feast keeping, di mana kita assemble together dan kita meet and drink di waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Feast tahunan diberikan agar umat Tuhan tidak melupakan hari Sabat, hari ke-7. Mari kita lihat fungsinya the statutes ini yang adalah bagian daripada the law of Moses. Fungsi daripada the statutes and judgments yang adalah bagian daripada law of Moses
adalah untuk menjelaskan dan mendefinisikan 10 hukum Tuhan. Prinsip-prinsip hukum Musa diberikan agar umat Tuhan tidak terus-menerus melanggar the moral law-nya Tuhan. Dengan kita mengerti the statutes dengan judgments, kita dengan jelas mengerti prinsip-prinsip 10 hukum yang tanpa dijelaskan dan diilustrasikan oleh the law of Moses, 10 hukumnya tetap akan dilanggar oleh mereka yang berpikir bahwa mereka mentaatinya. Dan itulah sebabnya mengapa Kristus memberikan kepada umat Israel melalui Musa the statutes dengan judgments yang kalau dilakukannya akan membuat mereka menjadi a great nation di hadapan bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka, karena semua statutes yang mereka pelihara. Hukum Musa dengan statutes dan judgments-nya bukan bayang-bayang yang berakhir di kayu salibnya Kristus. Artinya masih perlu untuk dilakukan atau dipelihara setelah Kristus mati di kayu salib. Karena untuk mengatakan bahwa statutes itu sudah dipakukan ke kayu salib, ialah untuk mengatakan bahwa dengan melanggar hukum Tuhan, pelanggarannya tidak akan menerima kutuk, tetapi akan diberkati dan akan masuk pintu gerbang surga nanti. Dan kita tahu bahwa itu hanya benar di dalam pikiran orang yang tidak mencintai hukum Tuhan. Itu adalah pola pikir orang-orang yang memiliki the carnal mind. Mereka selalu berperang terhadap hukum Tuhan, sebagaimana setan memeranginya di surga dulu dan masih sampai sekarang memeranginya. Walaupun 10 hukum hanya terdiri dari 10 perintah, namun prinsip-prinsipnya sangat luas. Umat Israel waktu mereka keluar dari Mesir, mereka sudah dibutakan dari pengertian prinsip-prinsip ini, sehingga mereka tidak siap dan tidak sanggup untuk mengertinya. Agar tuntutan 10 hukum dapat dimengerti dan dihargai, Tuhan memberikan prinsip-prinsip tambahan yang terdiri dari the statutes dengan judgments, yang fungsinya untuk mengilustrasikan, menjelaskan, dan mendefinisikan 10 hukum agar mereka tidak terus-menerus melanggarnya. Dan hukum Musa ini berlakunya untuk selama-lamanya. Yang berakhir di kayu salib hanyalah the ceremonial law, bukan 10 hukum dengan the law of Moses yang menjelaskan arti spiritualnya the moral law, yang terdiri dari the statutes dan judgments. Rasul Paulus menulis di 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4, ada orang-orang yang matanya dibutakan oleh the God of this world, sehingga mereka tidak bisa melihat kemuliaannya dari karakter Tuhan, yang diungkapkan di dalam hukum-hukumnya, termasuk the law of Moses dengan statutes dan judgments-nya. Prinsip-prinsip yang diilustrasikan dan dijelaskan oleh the law of Moses diajarkan Kristus di khotbah di atas bukit. Dia mengajarkan bahwa 10 hukum sudah dilanggar sebelum perbuatan jahatnya dilakukan, karena pelanggarannya sudah terjadi di dalam pikirannya. Itu sebabnya mengapa Kristus katakan kepada orang-orang Farisi yang membesar-besarkan hari ketujuhnya, sementara mereka sedang merencanakan di dalam pikiran mereka untuk membunuh Kristus pada hari Sabat, hari ketujuh. Ini adalah contoh dari fungsinya the statutes dan judgments yang adalah bagian daripada the law of Moses. Jadi, apa statutes yang diberikan kepada umat Israel dulu agar mereka tidak melanggar kekudusan hari Sabat? Kita tahu mereka sebelum Sinai melanggar hukum keempat dengan mencari untuk memungut mana yang mereka harapkan untuk dicurahkan pada hari Sabat, hari ketujuh. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, berapa lama mereka menolak untuk menurut hukum-hukumku? Dan oleh sebab itu mereka tidak mengerti hukum keempat. Dan Tuhan melalui Musa memberikan the statutes yang jikalau mereka mentaatinya, mereka akan mengerti prinsip pemeliharaan kekudusan hari Sabat. Sehingga mereka tidak lagi melanggarnya sebelum mereka memasuki tanah perjanjian di bumi ini, dan khususnya di langit dan bumi baru nanti. Hari Sabat, hari ketujuh, jikalau dipelihara dengan sempurna, akan membuat umat Tuhan menjadi a great nation, sehingga umat Tuhan akan menjadi terang dunia. Jadi pertanyaannya, apa yang Tuhan berikan kepada mereka yang terus-menerus melanggar hukum keempat atau hari Sabat? Jawabannya sangat jelas, tanpa unsur kabur sedikit pun. Yang Tuhan berikan agar mereka tidak melanggar hukum keempat, hari Sabat, hari ketujuh, ialah the yearly feast atau festival-festival tahunan. Festival tahunan terdiri dari Passover sampai the Feast of Tabernacles. Feast tahunan ini kita bisa baca di buku Imamat 23
Dan feast-feast ini adalah a statutes forever. Hukum keempat bunyinya seperti ini. Ingat hari Sabat agar kamu memelihara kekudusannya. Feast tahunan ini diberikan agar umat Tuhan tidak melupakan kekudusannya hari Sabat hari ke-7. Sangat disayangkan karena banyak yang mengaku sebagai umat Tuhan di akhir zaman mengatakan bahwa mereka tidak perlu lagi untuk diingatkan betapa kudusnya hari Sabat itu, dengan mereka katakan bahwa setelah kayu salib, mereka tidak perlu lagi untuk keep apa yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Seakan-akan mereka sudah memiliki perfect love yang dicultivate-nya waktu kita assemble together at the appointed time. Sehingga mereka tidak perlu lagi untuk keep the appointed time. Seakan-akan perjamuan kudus yang dilakukan kapan saja atau setiap kuartalan sudah cukup untuk mereka lakukan untuk dimeteraikan di dahi mereka. Waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk kebaikan dan keselamatan kita nampaknya tidak penting untuk di-observe, karena kita yang hidupnya mengulang sejarah zaman Nuh seakan-akan lebih wise dan lebih memiliki understanding daripada yang menetapkan the appointed times ini. Seakan-akan the appointed time ini hanya berlaku untuk mereka yang hidupnya sebelum kematian Kristus di kayu salib. Sementara Rasul Paulus di buku Kolose mengajarkan kepada kita untuk meat dan drink yang adalah lambang kehidupan kekal pada waktu-waktu yang sama yang di-observe mereka sebelum kayu salib. Dan di bumi dan langit baru nanti kita masih observe the appointed times yang kita observe di sini. Seakan-akan hanya kita yang hidupnya setelah kayu saliblah yang tidak membutuhkan Tuhan punya appointed times. Mereka menggabungkan the ceremonial law dengan the feast-nya, sehingga di kayu salib mereka memakukan 10 hukum dengan the law of Moses bersama-sama dengan the ceremonial law ke kayu salib. Roh Tuhan melalui nabinya mengatakan bahwa mereka tidak bisa melihat bahwa yang ditiadakan di kayu salib hanyalah the ceremonial law dan bukan the moral law. The moral law tidak bisa dipisahkan dari the statutes dengan judgments-nya, yaitu hukum Musa. Karena kita sudah baca tadi bahwa itu bukan bayang-bayang yang dipakukan ke kayu salib dan akan tetap berlaku untuk selama-lamanya. Dalam hal ini, Rasul Paulus mengatakan, "The God of this world telah membutakan mata pikiran mereka." Semoga mata pikiran mereka dibukakan sebelum 7 tulah mulai bercurahan. Nanti sudah sangat terlambat untuk diselamatkan dari kebutaannya. Sekaranglah waktunya untuk merendahkan hati kita dan dengan jujur, bebas ambisi, bebas prasangka, dan alasan apapun untuk mempelajari firman Tuhan yang adalah satu-satunya kuasa yang sanggup menyelamatkan orang berdosa dari dosa-dosanya. Hanya mereka yang jujurlah yang akan menerima kebenaran firman Tuhan yang sangat indah ini. Feast tahunan ini diberikan untuk kebaikan Israel. Ada yang mengatakan bahwa yearly feast ini hanya diberikan untuk Israel dulu. Mereka lupa bahwa Israel artinya mereka yang overcome. Yang masuk pintu gerbang surga hanyalah Israel yang overcome. Bukan Israel yang hanya labelnya Israel, tapi bukan Israel in the spirit atau yang born again. Bukan semua keturunan Abraham namanya Israel. Banyak orang Israel yang secara lahiriah adalah keturunannya Abraham, sementara mereka menolak Kristus. Keturunan Abraham yang akan menerima berkat adalah siapa saja di kolong langit ini yang memiliki imannya Abraham. Itulah sebabnya Israel adalah yang memiliki imannya Abraham, yang akan memasuki pintu gerbang kota itu nanti, bersama-sama dengan Abraham, Isaac, dengan Israel. Feast tahunan ini membangkitkan kerohaniannya umat Tuhan di zaman Josiah. Pentecost adalah feast tahunan. Murid-murid dicurahkan Roh Kudus tanpa batas di hari Pentecost. Roh Kudus dijanjikan untuk diberikan kepada murid-muridnya at the appointed time pada hari feast tahunan. Dan itu terjadinya setelah kayu salib. Pemeliharaan 10 hukum adalah syarat untuk menerima janji kehidupan kekal. Dan 10 hukum yang perlu untuk dipelihara dengan sempurna hanya bisa dengan sempurna dipeliharanya jikalau kita melakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, yang Musa sudah tulis di buku hukumnya, yang adalah the law of Moses dengan statutes dengan judgments-nya. Agar umat Tuhan mengerti dengan sempurna kekudusannya hari Sabat,
hari ke-7, Dia berikan kepada kita semua the yearly feast, yang jikalau dipelihara dengan tekun, akan membuat umat Tuhan menjadi a great nation di hadapan bangsa-bangsa di dunia ini. The Feast of Tabernacle adalah feast tahunan yang adalah a solemn assembly, di mana mereka yang memeliharanya diperintahkan untuk tidak bekerja pekerjaan yang menghasilkan upah. Feast tahunan adalah ilustrasi daripada kekudusannya hari Sabat, hari ke-7. Dengan kita memelihara the appointed times-nya, kita diajarkan untuk selalu mengambil waktu dari kesibukan kita untuk berkomunikasi dengan satu dengan yang lain dan dengan Tuhan melalui gatherings ini yang mengilustrasikan pentingnya untuk menjaga kekudusannya hari Sabat. A solemn assembly adalah a festival atau holiday. Kata yang sama kita temukan di Kolose 2 ayat 16, and holiday adalah a festival dan feast yang dirayakan sebagai perayaan tahunan perlu untuk dirayakan juga setelah kayu salib. Dan feast tahunan ini adalah a statutes forever. Kata feast di ayat 41 yang adalah a statutes forever adalah a festival dan solemn feast yang kita baca di Kolose 2 ayat 16. Sementara kata feast di Lukas 2 ayat 41 artinya adalah a festival dan holiday yang adalah feast tahunan yang ada juga kita baca di Kolose 2 ayat 16. Musa menulis di buku Ulangan 4 ayat 14 bahwa statutes dan judgments perlu untuk dilakukan di tanah perjanjian yang mereka akan diami di Timur Tengah, yang adalah syarat untuk masuk ke bumi dan langit baru nanti. Kepada Abraham dijanjikan tanah perjanjian yang adalah bumi dan langit baru nanti, untuk menjadi tempat kediamannya untuk selama-lamanya. Abraham belum memasukinya, dia mati sebelum memasuki kota itu. Dia masih menantikannya. Dia akan memasukinya nanti bersama-sama mereka yang dengan setia melakukan semua hukum-hukum Tuhan dengan statutes dan judgments-nya. Diberkatilah, bukan dikutuklah, tetapi diberkatilah mereka yang melakukan hukum-hukum Tuhan. Seandainya hukum-hukum itu sudah dipakukan ke kayu salib, karena hukum-hukum itu membawa kutukan bagi yang memeliharanya, maka Yohanes akan menulis, terkutuklah mereka yang masih melakukan 10 hukum dan hukum Musa dengan statutes dan judgments-nya. Seakan-akan yang masuk kota itu hanyalah mereka yang terkutuk, karena mereka melakukan hukum-hukumnya. Sementara di surga sana dan di bumi dan langit baru nanti, tidak akan ada kutukan lagi. Artinya, yang terkutuk ialah mereka yang tidak melakukan hukum-hukum Tuhan dan tidak melakukan the law of Moses dengan statutes dan judgments-nya. Janganlah menyia-nyiakan the mercy of God, karena ada waktunya di mana tulah-tulahnya akan dicurahkan tanpa mercy. Karena mercy-nya ditolak, sehingga yang diterima adalah the justice of God yang menuntut nyawa dari pelanggarnya. Karena the mercy of God yang tergantung di kayu salib ditolak, dengan memakukan caranya untuk menyelamatkan orang berdosa sebelum dan setelah kayu salib, yaitu the appointed times to behold the unsurpassing love of God. Therefore, marilah kita keep the feast. May the grace of God be with us all. To God be the glory. No other institution which was committed to the Jews tended so fully to distinguish them from surrounding nations as did the Sabbath. God designed that its observance should designate them as His worshippers. It was to be a token of their separation from idolatry and their connection with the true God. But in order to keep the Sabbath holy, men must themselves be holy. Through faith they must become partakers of the righteousness of Christ. When the command was given to Israel, "Remember the Sabbath day, to keep it holy," the Lord said also to them, "Ye shall be holy men unto me." Exodus 28, 22-31. Only thus could the Sabbath distinguish Israel as the worshippers of God. Again the people were reminded of the sacred obligation of the Sabbath. Yearly feasts were appointed, at which all the men of the nation were to assemble before the Lord, bringing to Him their offerings of gratitude and the first fruits of His bounties. The object of all these regulations was stated. They proceeded from no exercise of mere arbitrary sovereignty, all were given for the good of Israel. The Lord said,
Ye shall be holy men unto me, worthy to be acknowledged by a holy God. The purpose which God seeks to accomplish through his people today is the same that he desired to accomplish through Israel when he brought them forth out of Egypt. By beholding the goodness, the mercy, the justice, and the love of God revealed in the church, the world is to have a representation of his character. And when the law of God is thus exemplified in the life, even the world will recognize the superiority of those who love and fear and serve God above every other people on the earth. The Lord has his eye upon every one of his people, he has his plans concerning each. It is his purpose that those who practice his holy precepts shall be a distinguished people. To the people of God today as well as to ancient Israel belong the words written by Moses through the spirit of inspiration, Thou art an holy people unto the Lord thy God, the Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. Deuteronomy 7:6. Behold, I have taught you statutes and judgments, even as the Lord my God commanded me, that ye should do so in the land whither ye go to possess it. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes, and say, Surely this great nation is a wise and understanding people. For what nation is there so great, who hath God so nigh unto them, as the Lord our God is in all things that we call upon him for? And what nation is there so great, that hath statutes and judgments so righteous as all this law, which I set before you this day? Deuteronomy 4:5-8.